Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nimba Ditalia Kusmadewi dari kelas DAA Prodi Bisnis Digital dengan NIM 256120940042. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia. Ini materi dari ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, di slide yang pertama, ragam bahasa Indonesia itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Lalu selanjutnya ada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu ada 4. Yang pertama ada ragam bahasa lisan, yang kedua ada ragam bahasa tulis, yang ketiga ada ragam bahasa baku, terus yang keempat ada ragam tidak baku. Nah, ragam lisan itu apa sih? Ragam bahasa lisan itu adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan itu memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Terus ada yang kedua itu tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Terus yang ketiga itu ada tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Terus yang keempat itu ada berlangsung cepat. Yang kelima ada sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Terus yang keenam itu ada kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh ada dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedelapan itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, selanjutnya di slide ke-5 itu ragam tulis. Ragam tulis itu adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, contohnya, ciri-cirinya, itu adalah tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, lalu bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat ada mengembangkan konsep makna yang jelas. Yang kelima ada harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam itu berlangsung lambat. Lalu selanjutnya ada jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Lalu selanjutnya ada selalu memakai alat bantu, dan kesalahan itu tidak dapat langsung dikoreksi kalau misalnya kita menggunakan ragam tulis. Lalu ada yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dibantu dengan tulisan saja. Lalu di selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk ragam tulis. Nah, pertama itu kelebihannya ada informasi yang disajikan bisa dapat dipilih dan dikemas dengan media yang menarik, kayak semisal novel atau buku majalah yang kayak gitu, kita bisa mengemas dengan menarik dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang. Lalu yang kedua itu umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir ada dapat digunakan dengan menyampaikan maksud, membeberkan informasi. Itu untuk kelebihannya. Untuk kelemahannya itu ada alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan, tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Lalu yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Karena pasti kan setiap orang cara membacanya berbeda. Lalu kalau misal orang satu dan orang lainnya dan maksud si penulis itu kan seperti ini, nanti kalau orang yang baca tuh beda mengartikannya, itu kan berbeda artinya gitu. Lalu slide selanjutnya itu ada ragam baku dan non baku. Yang ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Kalau ragam tidak baku atau non baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku.
Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ada ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek atau daerah itu variasi bahasa yang dapat dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Ciri khasnya tekanan turun naiknya nada dan panjang pendeknya bunyi bahasa yang membangun, aksen yang berbeda-beda. Kayak misal logat Jawa dan logat Bali itu kan berbeda, walaupun kita sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi logat dari daerah satu dan yang lainnya tuh berbeda. Jangankan antar beda pulau, kita yang di Bali, logat Denpasar, logat Buleleng itu kan pasti juga berbeda logatnya. Lalu ada ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Seperti misal kalau orang tidak terpelajar itu nulis video itu sebagai video, padahal yang benar itu video. Terus ada film ditulis kayak film, terus ada kompleks ditulis komplek, terus fajar ditulis fajar, dan vitamin ditulis vitamin. Lalu ada ragam resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undangan-undangan. Misal, ciri-ciri ragam resmi itu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Lalu, ada ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ciri ragam bahasa resmi. Sekian presentasinya, saya ucapkan terima kasih.